para saudara dan saudari yang saya kasihi. Kali ini saya mau berbagi pendapat dengan beberapa rekan yang mempunyai pertanyaan begini. Apa yang memotivasi kita untuk tetap menjadi seorang penganut Katolik? Ya. Dari sekian jawaban-jawaban yang saya baca, ada yang menjawab bahwa dia tetap menjadi Katolik karena dalam gereja Katolik itu ada suksesi apostolik. Ya. Suksesi apostolik itu adalah kepemimpinan yang berlangsung turun-temurun, mulai dari Santo Petrus lalu sampai sekarang itu ke Paus Fransiskus. Ada juga yang mengatakan menjadi seorang Katolik sampai sekarang itu karena dalam gereja Katolik ada Ekaristi. Bagi dia Ekaristi itu adalah kepenuhan pengungkapan iman kepada Allah yang telah mewahyukan dirinya mulai dari para nabi, dari perjanjian lama, dan kemudian mengalami kepenuhannya di dalam penebusan Yesus Kristus melalui peristiwa salib, yang sebelumnya ada kelahiran, ya, wafat, sengsara, wafat dan bangkit, dan kemudian kembali ke surga. Penyelamatan Allah ini diungkapkan di dalam Ekaristi, dan itulah yang kemudian membuat yang bersangkutan itu tetap teguh untuk memeluk untuk menyatakan dirinya sebagai penganut Katolik. Ada juga yang mengatakan dalam Katolik ibadahnya itu khusyuk, ya, sehingga ketika setiap kali dia beribadah dia merasa bahwa sungguh-sungguh mengalami perjumpaan kasih dengan Tuhan. Ada juga yang mengatakan saya Katolik karena memang orang tua saya Katolik, hidup dalam budaya dan tradisi Katolik, dan itu terpelihara sampai sekarang. Dan saya kira masih banyak jawaban-jawaban lain atau alasan-alasan mengapa seseorang itu menjadi Katolik. Tapi kalau kita mau jujur, menurut saya ya jawaban-jawaban ini memang benar, tetapi akan selalu juga menyisahkan pertanyaan. Apalagi kalau yang bertanya itu adalah orang-orang yang bukan berlatar belakang Katolik. Nah, hemat saya tidak ada jawaban yang sungguh-sungguh akan memuaskan si penanya ketika dia bertanya mengapa Anda menjadi Katolik. Ya. Saya pribadi ketika Anda bertanya mengapa saya menjadi Katolik, bahkan kemudian saat ini saya mengambil jalan selibat sebagai seorang imam, saya kira saya tidak akan mampu memberikan jawaban yang sungguh-sungguh memuaskan Anda. Ya. Menurut saya ya saya menjadi Katolik, bahkan menjadi seorang imam itu melulu karena Allah mencintai saya, ya. Tidak ada alasan lain, ya. Karena Allah mencintai saya, Dia ingin supaya saya berdiam di dalam gereja Katolik. Itu yang saya bisa berikan ketika ada yang bertanya seperti itu. Sehingga menurut saya pertanyaan yang jauh lebih baik untuk direfleksikan itu adalah apa yang Anda lakukan sebagai seorang penganut Katolik. Menurut saya itu yang lebih pertanyaan itu lebih pas untuk dijawab. Nah, kalau itu pertanyaan yang diberikan, maka saya mengatakan ya karena menjadi seorang Katolik itu bukan pilihan saya pribadi, tapi karena panggilan Allah, karena Allah mencintai saya, maka saya akan berusaha untuk menghidupi iman kekatolikan itu yang tertanam di dalam diri saya karena panggilan Allah itu dengan maksimal. Maksimal itu maksudnya bagaimana? Maksudnya bahwa ya saya akan menghayati keimanan kekatolikan saya dalam sikap ketulusan dan kerendahan hati sebagaimana amanat dan ajaran Yesus Kristus. Nah, karena menurut saya
agama atau iman yang kita hayati itu hanya akan berfungsi bagi diri kita, hanya akan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain ketika dihayati dalam sikap kerendahan hati. Kalau ada di antara Anda yang menghayati imannya itu dalam keangkuhan, kesombongan, dengan perasaan benar sendiri, dengan perasaan tinggi sendiri, hebat sendiri, maka ya menurut saya iman yang Anda hayati tidak akan membawa dampak apa-apa bagi diri Anda. Selain itu hanya klaim-klaim semata, dan saya bisa katakan itu adalah iman yang menipu diri Anda sendiri. Maka setiap orang Katolik dia mesti menghayati imannya itu dalam kerendahan hati. Kerendahan hati itu ibarat tanah subur. Kalau tanahnya subur, maka Anda akan bisa berbuah, ya, menghasilkan buah-buah yang diinginkan. Tetapi kalau Anda tidak rendah hati, maka yang ada itu adalah keangkuhan. Dan karena adanya keangkuhan itu, maka ya Anda tidak akan pernah bisa menikmati hidup sebagai orang beriman yang betul-betul punya relasi yang khusus pribadi dengan Tuhan yang Anda imani. Ya. Yang ada itu pasti hanya akan hanya ada gangguan-gangguan perasaan, ya. Dan kemudian Anda merasa kalau agama dihayati dalam ketiadaan sikap rendah hati, Anda akan merasa apa yang saya hayati ini tidak pernah membawa kepuasan, ya. Lalu kemudian Anda akan mulai mencari pembenaran itu dengan mulai melebih-lebihkan agama Anda, lalu kemudian merendahkan agama orang lain. Anda merasa bahwa dengan melebih-lebihkan atau meninggikan agama Anda dengan cara menjelekkan atau merendahkan agama orang lain, Anda merasa makin beriman. Sesungguhnya ya tidak seperti itu, ya. Dan saya harap orang-orang Katolik yang beriman kepada Kristus itu jangan berbuat seperti itu, karena iman yang kita hayati dengan demikian tidak akan membawa kebaikan-kebaikan bagi diri kita. Ya, maka makin kita beriman, makin suasana kerendahan hati itu makin meresapi diri kita. Karena iman sesungguhnya itu akan memberikan buah-buah kebaikan bagi siapa saja, dan kebaikan-kebaikan itu hanya bisa mengalir, hanya bisa tersalurkan dari pribadi-pribadi yang memelihara sikap rendah hati. Tak ada buah-buah yang baik yang lahir dari keangkuhan atau kesombongan, ya. Memang belakangan ini banyak orang yang ya bisa dikatakan memberi kesaksian palsu. Mereka mengatakan tidak meninggalkan gereja, hidupnya lebih baik dan seterusnya, merasa ini dan seterusnya. Ya silakan saja, kalau itu pilihan pribadi Anda, ya silakan saja. Tetapi tidak ada manfaat yang Anda peroleh dengan menjelek-jelekan agama Katolik, apalagi kalau Anda itu memberikan fitnah. Ya jelas Anda tidak akan berkembang lebih baik dalam spiritualitas. Walaupun Anda mau kemana-kemana mencari yang terbaik, itu semuanya nanti hanya akan Anda hanya akan menemukan yang namanya kesia-siaan, ya. Karena itulah kalau Anda mau sungguh-sungguh menjadi seorang Katolik, ya tidak bisa tidak kita harus menghayati itu namanya spiritualitas salib, ya, Kristus, ya. Makin kalau kita mau menjadi terkemuka, ya kita harus menjadi pelayan, ya. Kalau Anda mau menjadi orang-orang terhormat, orang-orang yang tinggi atau mendapat kedudukan yang mulia, maka semuanya itu dibangun dengan sikap kerendahan hati. Pertama-tama menjadi seorang pelayan. Nah, itulah saya kira spirit yang mesti dihayati sebagai orang Katolik dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita menjadi seorang Katolik bukan karena pilihan-pilihan yang kita buat. Kita menjadi seorang Katolik karena Tuhan yang telah memanggil kita, dan kita menghargai, mensyukuri, menghormati panggilan kita itu dengan memperlihatkan sikap rendah hati sebagai seorang Katolik yang kita terima sebagai anugerah Tuhan.
Saya kira itu jawaban yang saya bisa bagikan kepada pertanyaan mengapa Anda sekarang masih tetap Katolik. Tuhan memberkati. Oh ya, jangan lupa ini channel saya, mohon di subscribe, like dan komen. Dadah.